Dime tu verdad, baby, baby, ¿qué estás pasando? Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando. Oh no, te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede tener y eso no me gusta. Eso no. Pendidikan internasional artinya bahwa pendidikan internasional adalah studi tentang kekuatan-kekuatan pendidikan, sosial, politik, budaya, ekonomi, dan dalam konteks hubungan internasional dengan tekanan pada potensi dan bentuk pendidikannya. Tujuan pendidikan internasional yaitu untuk mewujudkan kehidupan dunia yang lebih harmonis. Maka setiap negara mencoba untuk melibatkan ahli-ahli dari banyak negara untuk melakukan penelitian terhadap sistem pendidikan dan keadaan negara lain. Kekurangan pendidikan internasional. Pembuatan teknologi untuk pendidikan harus mempertimbangkan nilai-nilai edukasi dan etika dalam menggunakan teknologi sehingga fungsi dari teknologi pendidikan dapat dimanfaatkan. Perspektif global, pendidikan global untuk perspektif global atau Global Education for a Global Perspective. Menurut John Haskell, globalisasi adalah suatu proses dengan kejadian keputusan dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi satu konsekuensi yang signifikan bagi individu dalam masyarakat di daerah yang jauh. Pendidikan global merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara global yang memiliki kompetensi global seperti berpikir kritis, komunikasi, kerjasama, dan kreativitas. Tujuan dari pendidikan global yaitu mempersiapkan peserta didik untuk hidup di era global, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan untuk hidup secara efektif dalam dunia yang sumber daya alamnya semakin menipis dan ditandai oleh keberagaman etnis budaya yang saling berkaitan. Kekurangan pendidikan global. Bahaya dunia maya. Dunia maya selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan mudah juga dapat memberikan dampak negatif bagi siswa. Misalnya pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. Keberadaan pendidikan komparatif tidak lepas dari keberadaan pendidikan internasional yang dapat dikatakan sebagai asal dari ilmu pendidikan komparatif. Semakin meningkatnya beberapa upaya pendidikan internasional yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan dunia yang lebih harmonis, yang melibatkan ahli-ahli dari banyak negara, maka para ahli menjadi tergerak pada hatinya untuk mempelajari negara lain khususnya tentang sistem pendidikan di negara lain tersebut agar bisa diterapkan di negaranya sendiri. Upaya mempelajari sistem pendidikan di negara lain agar dapat diadopsi dan diterapkan di negara sendiri yang merupakan bentuk kegiatan pendidikan komparatif. Menurut Rahman Arif pada tahun 2010 dalam buku yang berjudul Pendidikan Komparatif mengatakan bahwa rintisan usaha penyusunan pendidikan komparatif antara lain dimulai dari fase pertama bahwa pendidikan komparatif baru sebatas informasi-informasi pendidikan di negara lain yang didapat dari cerita pelancong. Kemudian, pada fase kedua dimulai sekitar tahun 1980-an, penyusunan pendidikan komparatif mulai menemukan bentuk ilmiahnya. Kekurangan pendidikan komparatif. Kekurangannya memasukkan kurikulum lokal yang tidak langsung berhubungan dengan pemenuhan harkat hidup siswa, seperti kurikulum lokal hanya terbatas pada bahasa daerah. Perbandingan pendidikan internasional, nasional, dan komparatif. Di sini saya akan mengambil kelebihan dari ketiga pendidikan tersebut. Yang pertama, pendidikan internasional, di mana memberi metode sistematis untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pendidikan, memberikan kebebasan dan memilih bahan belajar. Sedangkan pendidikan nasional meningkatkan wawasan dan kesadaran tentang keterkaitan global.
memberikan konsep dasar dan metode perbandingan sistem pendidikan, memungkinkan penilaian sistem pendidikan sendiri. Sedangkan dari komparatif yaitu mengembangkan sikap ketergantungan positif antar bangsa, memperluas pengetahuan tentang dunia dan perkembangannya, melatih pemikiran integral untuk menyelesaikan masalah, memberikan pengetahuan tentang model sistem pendidikan di berbagai negara. Kesimpulan yaitu bahwa keterkaitan antara pendidik internasional, global, dan komparatif mempunyai orientasi yang sama, yaitu untuk mewujudkan perdamaian di dunia. Lahirnya ilmu-ilmu pendidikan tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pendidikan internasional adalah yang pertama kali lahir, kemudian diikuti dengan pendidikan komparatif, dan yang terakhir lahirlah pendidikan global.